Mari pada malam hari ini kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Percaya
Pujian syukur bagimu Tuhan. Pemeliharaan penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat sore ini. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Pemeliharaan Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang selalu lalai, yang selalu tidak setia kepadamu Tuhan. Sore ini kami datang kepadamu. Berikan kami hati untuk sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah-Mu. Bila hati kami ini benar-benar memuliakan Engkau sebagai upah penyembahan kami yang baik, yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami hati sungguh-sungguh Tuhan. Untuk selalu berubah, mengubah hati kami. Hati yang benar-benar berharapannya kepada Yesus. Tak ada Allah yang lain. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Kami mengucap syukur buat segala pemeliharaan kasih anugerah-Mu. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami pada sore hari ini. Bila Engkau mencurahkan berkat-Mu buat mereka Tuhan. Pelayan buat musik, singer, DWL, dan kami semua kami percaya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Bila ibadah kami sore ini kami mendapat berkat yang luar biasa. Setiap kami diubahkan, setiap kami menjadi anak-anak yang benar-benar hanya berharap kepada Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Engkau beracara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur berterima kasih. Haleluya, amin. Kita berdiri saudara, saya bacakan firman Tuhan. Saya ambil dari Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Beri tos kanan kiri. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya Yesus. Suara
masih kuat berdiri? Mari kita lanjut. Satukanlah hati roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Bukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Silakan duduk. Mari kita sambung dengan pujian. Monggo-monggo sami nderek Gusti sambil menunggu kesaksian. Mungkin ada yang mau bersaksi. Haleluya. Yesus. Monggo-monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti.
ada yang mau bersaksi? Pak Sugeng. Salam. Ya tadi saya memang mau bersaksi, saudara, tapi tak demai. Ya, ada nggak yang mau bersaksi? Apa sih saksi itu? Menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Ya kita tahu bahwa akhir-akhir ini hujan kan terus, sore kan terus hujan. Ya kebetulan pas hari Jumat itu mulai agak mendung tapi ya enggak hujan. Saya pas hari Sabtu itu kedatangan tamu, saudara, tamu istimewa. Tapi saya tidak tahu kalau itu tamu istimewa, saya tidak tahu. Ya kenal, terkenal. Saya hanya gini, saudara. Siapa caranya nggak hujan? Saya berdoa tengah malam ya, kira setengah 2 atau jam 2. Mulai saya nyembah Tuhan, puji Tuhan. Itu prinsip saya itu ya. Kalau saya sudah bangun tuh nggak mau tidur lagi. Karena kalau tidur, kepala pusing. Ya, itu. Yang saya jelas itu. Tapi saya nggak mau tidur, saya nyanyi nyembah Tuhan. Ya, saya katakan anak-anak nanti jam ini ada tamu ya. Ibu ngomong nanti jam 12, jam 9 sampai jam 3 ada tamu. Waduh. Ya saya banyak berdoa, tolong ya, doakan supaya jangan hujan. Kalau hujan itu repot ya. Apalagi yang datang itu nenek-nenek. Ya toh. Kalau kebanjiran ya aduh ya apa ya. Tapi ya puji Tuhan, hari Sabtu memang banyak teman. Itu ada satu datang. Itu ada dari gereja saya tahu itu. Ini Malantara itu dari situ. Ya, ibunya datang, saya terkejut. Kok tahu dari sini? Nah, yang kedua dari Sidoarjo. Wah, tambah banyak itu, tambah nenek-nenek. Oh, ya secara manusia, ya saya bersyukur saya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan? Ya markir. Karena saya juga bisa markir gitu loh. Ya puji Tuhan, saya katakan puji Tuhan karena apa? Kan tidak hujan. Saya sudah berdoa sama Tuhan, minta Tuhan supaya tidak hujan gitu. Ya, tidak hujan. Ya puji Tuhan, tidak hujan ya, semuanya boleh jalan. Tapi saudara, saat itu capeknya luar biasa. Makanya kemarin di telepon sama Pak Jerry, diapin mungkin capeknya sudah tidak bisa jalan sampai dari capek. Ya saya kanan kiri, ya bersyukur. Jadi saya habis itu sudah tidak bapak-bapak itu capek, tahu lah ya. Habis itu saya istirahat sampai makan 1 kali hanya pagi dok. Mulutnya sampai kecut ya itu. Tapi saya tahu, Tuhan itu tahulah segala kekurangan kita, keberadaan kita, apalagi wis tuwek ngene ya. Ya, makanya itu saya dorong sing nom-nom iki sing maju gitu loh ya. Nanti tuwek kamu enggak ada apa loyo, ya semangat. Ya puji Tuhan. Ya, istirahat, udah tidur jam 2:30 sudah bangun lagi. Saya harus ke gereja, apapun yang terjadi. Ya saya diberkati dengan puji-pujian yang awal dia di sana. Ya sama katanya hujan Pak, enggak apa-apa, berangkat saja. Saya berangkat. Puji Tuhan dasar enggak hujan. Jadi sudah berangkat, saya rasa go gitu. Kekuatan itu timbul lagi. Ya semangat itu timbul. Ya tapi kembali lagi pulang karena ada tamu. Saya enggak muncul saudara, saya capek. Saya tidur di teras gereja nih. Sore yang tadi jam 12. Jam 11 saya tidur capek. Ya seperti orang gendeng itu. Tapi saya tidak gendeng kok. Ya, saya tahu itu yang jelas gitu. Tapi saya tahu bahwa kekuatan saya itu sangat terbatas. Karena itu kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Kalau sampai saat ini saya boleh bersaksi, ini bukan saya. Karena Tuhan mendorong saudara dan saya supaya semangat di dalam Tuhan. Amin. Biarlah kesaksian singkat ini membawa kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya sebenarnya mau menyanyi tapi tidak usah nyanyilah. Nanti kapan-kapan aja supaya Tuhan tahu ya. Amin, puji Tuhan, kesaksian sangat memberkati. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saat ini
mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan pada sore hari ini Bapak. Atas cuaca yang Kau berikan pada kami Tuhan. Sehingga kami dapat beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Saya berikan tema mengatasi kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka, mau ataupun gak mau, selama kita masih hidup, pasti sering mengalami kekecewaan. Nah, tapi sebagai orang percaya, kalau kita yakin kita punya Tuhan yang besar, kita harus bisa mengatasi kekecewaan. Amin. Nah, sebelumnya kita mau bahas dulu apa itu arti kecewa, biar sama persepsi kita. Kecewa. Kecewa itu berarti ungkapan rasa kalau harapan kita atau ekspektasi kita ternyata nggak sesuai sama realita atau kenyataan. Lalu kecewa itu juga artinya hilangnya sukacita saat yang kita inginkan tidak terjadi. Karena tidak terjadi akhirnya sukacita hilang, damai sejahtera hilang, itu arti rasa kecewa. Dan kecewa itu adalah perasaan yang manusiawi, amin. Karena kita masih jadi manusia, masih punya perasaan, pasti bisa merasakan kecewa. Saya berikan contoh konkret. Bapak Ibu Saudara, sudah lama kita pengen punya rumah ya. Saya pengen punya rumah sendiri Tuhan. Kalau bisa nggak usah yang mewah-mewah, yang sederhana aja. Yang penting buat keluarga saya nyaman. Tapi ternyata sudah menabung, sudah berhemat, tahun berganti tahun. Tuhan mungkin masih mengizinkan kita untuk jadi kontraktor. Maksud saya masih ngontrak. Akhirnya kecewa. Lalu kita lihat postingan di mana-mana. Mungkin orang lain, mungkin teman yang kita kenal, berlibur. Ini ke Kapadokia ya. It's my dream Mas. Saya yakin mimpi semua orang ya. Bisa lihat balon udara terbang, bisa naik di atas balon udara. Aduh pengennya. Boro-boro liburan Bapak Ibu Saudara. Boro-boro liburan mau leyeh-leyeh bentar aja di rumah gak bisa. Tagihan menumpuk, kebutuhan anak-anak banyak. Kita harus kerja keras sebagai kuda. Lalu contoh konkret lagi. Bapak Ibu Saudara, mungkin buat pemuda-pemudi di sini. Sudah pengen banget punya pasangan hidup, sudah berdoa sama Tuhan. Sudah ambil puasa, sudah banting harga. Jangan banting harga. Tapi ternyata Tuhan belum izinkan, belum ketemu orang yang tepat. Sudah ada calon pasangan, tabungannya belum cukup buat menikah. Ada aja ya. Sudah menikah, ternyata pernikahan tidak seindah drama Korea. Suami KDRT, pasangan tidak setia. Mungkin kita menginginkan keturunan Tuhan belum kasih. Akhirnya kecewa. Ada orang yang sakit, sudah lama sakit, menjadi pergumulan dia sudah berdoa, dia sudah sungguh-sungguh. Tuhan belum izinkan untuk sembuh. Lihat, begitu banyak manusia selama kita masih hidup. Entah itu oleh orang lain, entah oleh keadaan, kita dikecewakan. Ini bahayanya kalau kita kecewa. Bapak Ibu Saudara, kalau kekecewaan itu tidak diatasi. Kecewa, ditumpuk lagi kecewa. Lihat, kalau kita kecewa sama orang lain, kekecewaan ini bisa meningkat jadi kebencian. Bisa meningkat jadi akar pahit. Bapak Ibu Saudara ingat, kebencian, akar pahit, dendam, itu seperti sampah. Sampah kalau disimpan gimana? Enak enggak? Orang yang kita benci nggak akan mengurangi damai sejahteranya dia tetap baik-baik aja. Tapi kita yang benci sama orang, kita yang sakit hati, kita yang dendam, kita yang akar pahit, itu merugikan diri kita sendiri. Kita seperti nyimpen sampah dalam rumah, lama-kelamaan menumpuk, bau, akhirnya jadi sumber penyakit. Lihat, orang yang kekecewa, terus dibiarkan kecewanya menumpuk, dia jadi tawar hati.
dia jadi patah semangat bahkan putus asa. Ingat ayat ini? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena tawar hati muncullah pikiran-pikiran negatif. Nggak bisa pikir positif, semuanya negatif terus. Karena tawar hati suka mulai menunda pekerjaan. Akhirnya sakit-sakitan, pemarah. Kalau sudah putus asa, udah nggak pakai mikir lagi. Lebih parah lagi dia bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Ini kalau kita kecewa sama orang. Tapi gimana kalau kita kecewa sama Tuhan? Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah merasa kecewa sama Tuhan, sudah namanya berhenti berharap. Gak mau lagi dengar firman Tuhan, gak mau lagi berdoa, gak mau lagi datang beribadah. Sudah, Tuhan itu gak ada. Gak ada Tuhan itu. Buktinya hidup saya segini aja. Buktinya saya merasakan ini terus. Saya gak bisa berubah. Berhenti berharap sama Tuhan. Yang lebih bahaya lagi, dia menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai kita di tempat ini tidak mengatasi kekecewaan akibatnya seperti ini. Kalau sudah meninggalkan Tuhan bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sudah hilang keselamatan itu. Nah malam hari ini pegangan kita. Firman Tuhan kita buka sama-sama dalam Roma 5 ayat yang ke-5. Saya rindu kita semua buka Alkitab. Yang gak bawa bisa lihat di depan, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu, haleluya? Roma 5 ayat 5, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita mau belajar malam hari ini bersama-sama. Bagaimana cara kita untuk mengatasi kekecewaan. Bapak Ibu Saudara jangan hanya mendengar, hanya melihat. Simpan ini dalam hati kita. Jadikan tanah hati kita malam hari ini tanah hati yang subur. Yang siap ditanami. Jangan biarkan dimakan oleh iblis. Jadikan hati kita benar-benar gembur Tuhan. Saya mau tangkap firman-Mu. Saya mau dapat rema hari ini. Kita lihat. Yang pertama. Mendekatkan diri pada Tuhan dan berharap padanya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya lagi banyak masalah. Kalau saya lagi merasa sudah gak ada harapan. Ini ayat saya. Buka langsung di Alkitab. Mazmur 42 ayat 12. Ini ayat yang benar-benar memberkati saya. Kalau saya sudah merasa, aduh Tuhan saya gak sanggup. Kalau saya buka ayat ini, saya seperti menepuk diri saya sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam hatiku. Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Amin. Ayat ini simpan. Kalau suatu saat Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami suatu hal yang rasanya berat, saya gak sanggup Tuhan. Baca ayat ini. Kita ngomong sama diri kita sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Berharaplah pada Allah, amin. Bapak Ibu Saudara tahu siapa penulisnya ini? Ada yang tahu? Penulis Mazmur 42, baca di ayat pertama siapa? Bani Korah. Bani Korah itu keluarga suku Lewi yang pandai menyanyi. Jadi pemazmur ini berasal dari Bani Korah. Kita mau lihat dulu latar belakangnya ya. Kenapa dia bisa menuliskan Mazmur 42 ini. Jadi latar belakangnya saat itu mereka lagi berada di pembuangan di Babel. Jadi bangsa Israel lagi dihukum Tuhan. Mereka di pembuangan di Babel. Ini perasaan mereka tuh sudah, aduh Tuhan hancur. Kalau kita baca dari ayat pertama ya. Dikatakan dia tuh umpamakan dirinya seperti rusa yang rindu akan air. Dia merindukan mengalami Allah seperti dulu sebelum di pembuangan. Waktu dulu mereka masih di negeri mereka dekat dengan Tuhan. Itu yang mereka rindukan. Tuhan aku merindukanmu seperti rusa yang merindukan air. Di ayat 4 kalau kita baca, dikatakan orang-orang berkata di mana Allahmu? Di tengah-tengah pergumulan hidupnya, pemazmur ternyata menemukan kekuatannya dari Allah. Di ayat 5, lihat dikatakan
Dia ingat kebaikan Tuhan. Dia mengenang masa-masa indah bersama dengan Allah. Yang lucu Bapak Ibu Saudara, di ayat 6 ya, kayak atau ayat 12 sama ya isinya ya. Kayak ngomong sama dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jadi ini bukan dua oknum, ini satu orang, pikirannya ngomong sama perasaannya. Pikirannya adalah pengetahuannya tentang Allah. Tentang firman Tuhan. Pengenalannya dia akan Allah. Sedangkan perasaannya ini adalah pergumulannya dia yang sangat berat. Jadi pengenalannya akan Allah itu seperti berbicara sama pergumulannya. Kenapa kamu tertekan? Berharaplah pada Allah. Aku mau memuji Allah, aku mau bersyukur lagi kepadanya. Dialah penolong dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam masa yang berat, ingat kebaikan Tuhan. Ingat masa-masa indah kita bersama Tuhan. Ingat mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ingat kasih Tuhan yang ajaib buat kita. Kalau kita sudah ingat kebaikan Tuhan, kita akan merasakan, iya Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu. Hanya Engkau Yesus, tidak ada yang lain. Kita lihat, taruh pengharapan pada Allah. Meskipun doa belum terjawab, meskipun keadaan belum berubah, percaya Allah selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Percaya Tuhan selalu memimpin kita. Apapun yang saudara hadapi malam hari ini. Setiap pergumulan kita, apakah seperti Bani Korah ini, dalam masa pembuangan kita merasa Tuhan, saya seperti dibuang. Tuhan, saya merindukan Engkau. Kita bilang sama diri kita sendiri, aku mau bersyukur pada Allahku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita ajak diri kita, ayo kita puji Tuhan, ayo kita bersyukur pada Tuhan. Sebab Dia adalah penolong kita, amin. Yeremia 17 ayat 7, ayat kita, ayat tahunan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin. Kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf ini ya, menurut saya kasihan sekali. Tapi yang luar biasa dia nggak mau kekecewaan itu menguasai, memenjarakan hidupnya. Dia dikecewakan oleh saudara-saudaranya sendiri loh. Saudara-saudaranya dia yang jual dia. Sudah dijual, difitnah lagi. Sudah difitnah masuk penjara, dilupakan lagi sama teman-temannya. Kasihan Yusuf ini. Tapi kita mau lihat. Yusuf tidak menyandarkan pengharapannya pada manusia. Benar? Dia marah karena nggak diperlakukan dengan adil. Tapi dia nggak marah sama Tuhan. Dia mungkin sedih, dia mungkin kecewa. Tapi dia nggak biarkan emosi negatif itu menguasai hidupnya. Dia nggak biarkan dirinya terpuruk. Dia nggak marah sama Tuhan ketika diperlakukan begitu. Tapi lihat istimewanya Yusuf. Dia takut akan Tuhan di setiap langkah dan lakunya. Dimanapun Yusuf berada. Entah itu waktu dia bekerja di rumah Potifar. Entah waktu dia berada di penjara. Pernah gak dia permalukan nama Tuhan? Pernah gak? Gak pernah. Dia tetap jadi berkat dimanapun dia berada. Dia selalu takut, hidup takut akan Tuhan. Dan yang paling penting lihat Yusuf. Dia tetap bertanggung jawab atas hidupnya. Dia punya kualitas yang sama dimanapun dia berada. Banyak orang yang ketika kecewa, dia sudah gak mau lagi bertanggung jawab atas hidupnya. Hidup semaunya dia. Semau gue aja, gue jadi giniin. Tapi lihat Yusuf, dikatakan dia tetap bekerja dengan kualitas yang sama. Dia gak jadikan kecewa itu sebagai alasan dia untuk hidup sesuka-sukanya dia. Untuk hidup semau gue. Yusuf ini contoh yang luar biasa. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Cara mengatasi kekecewaan? Mendekatkan diri pada Tuhan dan berharap padanya. Kita mau bahas yang kedua. Fokus pada agenda Allah, bukan agenda kita. Saya ingat saya pernah membawa firman ini di kaum wanita, tapi sudah lama. Mungkin ibu-ibu yang lupa saya ingatkan lagi. Tentang agenda Allah. Fokus pada agenda Allah. Maksudnya apa Tante Rere, kok aneh ya? Kita lihat kisah Lazarus bisa dibuka dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menyamakan agenda kita dengan agenda Allah. Amin. Ingat, rancangan Allah yang terbaik bukan rancangan kita. Rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Kita mau lihat, semua tahu kan kisah Lazarus? Atau perlu saya ceritakan lagi? Calvin tahu? Bisa tolong ceritakan di depan? Saya secara ringkas saja, kisah Lazarus. Jadi ada 3 bersaudara yang sangat mengasihi Tuhan. Siapa namanya kakak-kakaknya? Maria, Marta, dan Lazarus. Dikatakan dalam kisah ini, Lazarus sakit parah. Dia sudah sekarat, dia mau meninggal. Lalu Maria dan Marta mengutus orang supaya memanggil Yesus. Dikatakan, Yesus dia yang engkau kasihi sedang sakit. Kita mau lihat perbedaannya. Agenda Maria dan Marta dengan agenda Allah. Bapak Ibu percayalah, ini perbedaan agenda Allah dengan agenda manusia. Waktu, jawaban, dan tujuan. Kita mau bahas satu persatu. Waktu. Agendanya Maria dan Marta. Agenda manusia, mau segala sesuatu itu cepat atau instan. Tuhan berikan saya mobil baru. Ping. Tuhan saya pingin iPhone 16. Ping. Maunya cepat, maunya instan, harus dijawab sama Tuhan. Tuhan jawab segera, Tuhan jawab segera. Tapi lihat, agenda Allah, waktu yang tepat. Bapak Ibu Saudara tahu kalau kita membaca di sini, waktu Maria dan Marta mengutus orang, kan dibilang, Tuhan dia yang engkau kasih sedang sakit. Tahu nggak Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Bapak Ibu baca di sana, Tuhan dikatakan dia menunda 2 hari lagi di Betania. Jadi Maria dan Marta maunya, ayo Tuhan cepat. Tapi Tuhan malah menunda 2 hari di Betania. Waktu Tuhan bukan waktu kita, katakan amin. Waktu Tuhan bukan waktu saya. Jawaban. Sebagai manusia, agenda kita apa sih dalam jawaban? Kita mau semua harus terjadi, benar ya? Apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan harus terjadi, benar? Agendanya Maria dan Marta. Dia mau Lazarus harus hidup. Lazarus sembuh, Lazarus hidup. Tapi lihat agenda Allah. Tahu akhirnya ceritanya, Lazarus mati. Karena Tuhan menunda 2 hari lagi di Betania, akhirnya dikatakan Lazarus mati. Agenda Allah, segalanya untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lah, orang mati kok dibilang kebaikan? Kita nggak tahu loh rencana Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Apakah kita tahu rancangan Allah? Ingat, seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah rancangan Tuhan dari rancangan kita. Tuhan mengizinkan Lazarus mati. Lalu perbedaan agenda yang ketiga, tujuan. Tujuan agenda manusia itu pasti untuk memuaskan dirinya sendiri, untuk memberikan kepuasan dia. Maria dan Marta mau supaya Lazarus selalu bersama-sama dengan dia. Dia mau adiknya terus bersama-sama, makanya dia mau adiknya sembuh, adiknya hidup, karena dia mau selalu bersama-sama dengan saudaranya. Tapi agenda Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Lazarus, Tuhan langsung datang, Lazarus langsung sembuh, sudah selesai. Tapi karena Lazarus mati, kemudian Lazarus dibangkitkan. Kemuliaan Allah dinyatakan, amin. Begitu banyak orang yang dengar kabar ini tahu, oh dia Mesias. Oh dia Allah yang ajaib, oh dia benar-benar Tuhan. Karena dia membangkitkan Lazarus. Lihat, perbedaan agenda Allah dengan agenda manusia. Seringkali kita merasa Tuhan tidak adil, Tuhan gak mengerti. Bukan Tuhan yang gak mengerti, kita yang gak mengerti maksud Tuhan. Kita yang belum paham apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ingat, semua rancangan Tuhan itu baik. Semua yang terbaik buat kita, amin. Bapak Ibu Saudara, siapa ini? Ayub. Apa yang tersisa dari Ayub? Hartanya habis.
anaknya semua meninggal. Istrinya marah sama dia, suruh kutukilah Allahmu. Bahkan kesehatannya pun sudah gak ada lagi. Sudah gak tersisa apa-apa dalam hidupnya. Tapi apakah dia menyalahkan Tuhan? Apakah dia meninggalkan Tuhan? Lihat Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Kita ganti dengan agenda. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada agendamu yang gagal dalam hidup saya dan saudara. Amin. Gak ada agenda Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sama pribadi Ayub. Dia tetap percaya, walaupun tidak ada tersisa apapun dalam hidupnya. Dia percaya, gak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Gak ada yang gagal. Akhir kisah Ayub, apakah dia dipulihkan Tuhan? Bahkan Tuhan berikan lebih dari apa yang pernah dimiliki Ayub. Harta kekayaannya dikembalikan berlipat kali ganda. Dia diberikan anak-anak. Bahkan dikatakan ketiga anak perempuannya itu yang tercantik. Tuhan memberkati hidup Ayub melebihi sebelum dia dikenakan musibah. Apa yang Ayub amini itu yang terjadi dalam hidupnya dia. Tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau kita percaya gak ada rencana Tuhan yang gagal, maka itulah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Berjalan terus dalam agenda Allah. Terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Sudah 2, masih ingat yang pertama tadi apa aja caranya mengatasi? Mendekat pada Allah. Terus? Yang keras? Fokus pada agenda Allah bukan agenda manusia. Yang ketiga. Terima keadaan. Berat ya, terima keadaan. Ini ayatnya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima keadaan itu artinya kita percaya Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Tuhan pasti memberikan kita kemampuan. Karena pencobaan-pencobaan yang kau alami itu pencobaan yang biasa. Biasa tidak melebihi kekuatanmu. Kita mau percaya Tuhan segala perkara dapat kutanggung. Kalau Tuhan yang memberikan kekuatan pada hidup saya. Tapi ternyata kadang-kadang kita gak bisa mengubah keadaan. Semua keadaan itu gak berjalan seperti apa yang kita inginkan. Tapi kita bisa belajar menerimanya. Terima keadaan. Dan tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Amin. Karena dengan cara itu kita memiliki hidup berkelimpahan dalam segala hal. Berkelimpahan apa sih Tante Rere? Berkelimpahan di sini itu berkelimpahan dalam damai sejahtera. Berkelimpahan dalam kasih Allah. Berkelimpahan dalam sukacita. Apapun keadaan yang kita alami. Apakah engkau sedang berkekurangan? Apakah engkau sedang sedih? Apakah engkau sedang dalam masalah berat? Tapi kalau kita tetap menerima dan percaya penyertaan Tuhan, hidup kita tetap berkelimpahan. Tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita. Jadi keadaan tidak mempengaruhi. Mau keadaan badai seperti apa, karena sukacita damai sejahtera itu dalam hati kita. Entah keadaan seperti apa di luar, seperti apa menakutkannya. Tapi kalau hati kita tenang ada Tuhan, damai sejahtera ada Tuhan. Semuanya tetap berjalan baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini siapa? Siapa? Nuh atau Musa? Musa, ini membelah laut. Maaf. Musa ini adalah tokoh Alkitab yang paling banyak menelan rasa kecewa. Ya. Waktu di Mesir, dia sudah menolong bangsanya ketika dianiaya. Tapi malah bangsanya itu menolaknya. Malah bangsanya yang dibela itu mengancam. Nanti kamu dilaporin. Akhirnya Musa melarikan diri. Dia menjadi gembala selama 40 tahun. Belum sampai di situ kisah Musa Bapak Ibu Saudara. Dia sudah berjuang puluhan tahun menuntun bangsa Israel
selama 40 tahun menuju tanah perjanjian. Apakah Musa masuk tanah perjanjian? Apakah Musa diizinkan Tuhan menikmati susu, madu, anggur? Enggak. Harusnya Musa kalau mau kecewa sama Tuhan, Tuhan saya loh yang nuntun, saya yang pimpin bangsa Israel Tuhan. Saya sudah bawa mereka Tuhan, kenapa saya nggak boleh masuk tanah perjanjian? Kalau Musa mau kecewa dia bisa protes sama Tuhan. Dia cuma diizinkan Tuhan melihat dari kejauhan, dari atas gunung. Tuhan bilang, itu loh Musa tanah perjanjian, nanti bangsaku akan masuk ke sana. Musa nggak sampai ke sana, habis itu dia meninggal dikatakan dalam firman Tuhan. Akhir hidup Musa. Tapi karena Musa tidak kecewa sama Tuhan, karena Musa mengatasi rasa kecewanya. Bapak Ibu Saudara tahu, Ulangan 34 ayat 10 sampai 12 bisa dibuka. Firman Tuhan berkata, tidak ada lagi nabi mengerjakan mujizat besar sedahsyat yang pernah dilakukan Musa. Dan bagi hambanya yang setia sampai akhir, Tuhan membuat nama Musa terus dikenang sepanjang zaman. Lihat, Musa ini penulis kitab dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa ini namanya terkenal sepanjang zaman dikatakan. Enggak ada lagi nabi yang kerjakan mujizat sedahsyat Musa. Mulai waktu di Mesir 10 tulah, waktu Musa melawan Firaun, semua tulah-tulah ini begitu dahsyat. Setelah keluar dari tanah Mesir, membelah laut Teberau, membelah sungai Yordan, mengadakan mujizat air, mujizat demi mujizat, mendatangkan mana, burung puyuh. Enggak ada lagi dikatakan dalam Alkitab mujizat-mujizat besar yang terjadi seperti di zaman Musa. Dan Tuhan membuat namanya itu harum. Semua orang mengenal Musa. Itu buah kesetiaan Musa. Karena dia mengatasi rasa kecewanya. Dia enggak menyalahkan Tuhan. Dia enggak protes, dia meninggalkan Tuhan. Enggak. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan sesuatu yang lucu. Mungkin ada yang pernah tahu kisah ini tahun 2015. Bapak Ibu Saudara pernah tahu enggak sih? Miss Universe salah ngasih. Bukan lucu, maaf ya. Tragis menurut saya. Jadi MC-nya, pembawa acaranya itu dapat kertas kan. Kan biasanya ini udah terakhir nih. Pemenang sama runner up, juara duanya. Dia tuh ditulisnya satu di sini, satu di sini. Pembawa acaranya, MC-nya itu salah baca. Jadi dia bacakan yang seharusnya juara 2 jadi juara 1. Dia bacakan, Miss Universe-nya tahun 2015 adalah Miss Kolombia, namanya Ariadna. Ini. Mahkota sudah ditaruh di kepalanya dia. Dia sudah terharu. Thank you. Terima kasih Tuhan. Sudah bahagianya luar biasa. Tiba-tiba MC-nya instruksi, maaf. Saya salah baca. Ternyata pemenangnya adalah Miss Filipina. Saya mohon maaf begini, kesalahan saya apa. Mahkota yang sudah dikenakan di kepalanya diambil lagi, diberikan kepada temannya. Kalau saya ya, mendingan dari awal gak usah disuruh maju, gak dibilang pemenang sudah kalah dari awal gitu ya, di kontestan awal-awal. Gugur, ya sudah. Ini sudah menerima mahkota, terus diambil lagi mahkotanya. Salah, ternyata bukan kamu yang menang ternyata Miss Filipina. Dia bilang waktu ditanyakan kesaksiannya dia bilang dia sudah merasakan segalanya, udah kecewa, malu. Kalau dia bisa tenggelam, dia nyusuk dah pokoknya. Sudah malunya tuh bukan main. Semua kan melihat, jadi berita tuh heboh karena peristiwa tertukar, mahkota yang tertukar ini. Tapi Ariadna, dia nggak memilih untuk terpuruk. Bapak Ibu Saudara tahu sekarang Ariadna ini. Karirnya cemerlang jauh melebihi pemenang Miss Universe, melebihi semua kontestan. Di tahun 2015 ya, ini waktu dia kalah ini. Di tahun 2017 dia itu dapat peran utama film Hollywood. Dia main sama bintang ternama. Di tahun 2018 dia dipilih jadi presenter acara yang terkenal, yang berhasil lah, sukses besar. Bahkan Ariadna ini punya bisnis yang sangat sukses. Dia menolak tenggelam dalam kekecewaan. Dia berusaha bangkit. Dia memilih, saya bisa, saya bangkit. Tapi Ibu Saudara,
Kalau dia bisa, apalagi kita yang punya Tuhan yang besar, yang punya Allah yang dahsyat. Jangan terhanyut dan meratapi diri. Ibrani 12 ayat 15. Kita membaca ya sama-sama ya. Supaya nggak ada yang ngantuk, kita baca 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Mendekatlah pada Allah. Berharaplah pada Allah. Percaya agenda Allah. Terima keadaan. Ini yang saya mau bagikan sama Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kekecewaan, ini bukan untuk menjatuhkan atau menghancurkan kita. Bukan, Tuhan gak pernah mau menjatuhkan, menghancurkan kita. Tapi Tuhan mau kita mengerti, apa sih arti anugerah Tuhan? Apa sih arti kasih karunia Tuhan? Kita mau terus belajar mengandalkan Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kecewa menghampiri hidup kita. Amin. Percaya, ada waktu Tuhan meninggikan kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ingat agenda Allah, waktu Tuhan bukan waktu saya. Cara Tuhan bukan cara saya. Dan semuanya untuk tujuan kemuliaan Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Amin. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya undang pemain musik singer. Saya rindu menyanyikan pujian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita punya penolong yang setia. Yang gak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, apapun doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Kita mau percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami mau berharap terus pada Tuhan. Penolong yang selalu setia. Haleluya Yesus. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita angkat tangan kita, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kasih Kristus ini di dalam doa. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Bapa. Terima kasih luar Bapak. biasa buat kami. Amin Yesus. Kami bersyukur saat pada malam hari ini. Apapun yang sudah kami dengar daripada firman Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya dengan segenap hati kami. Kami yakin percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kau tidak pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun. Tetapi Engkau Allah yang luar biasa selalu menolong dan mengangkat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak tetapkan iman pengharapan kami yang teguh kepadamu. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Kami yakin percaya Tuhan. Hanya Engkaulah Allah satu-satunya Allah kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Yang kami sembah dan kami puji di atas segalanya. Oleh sebab itu pada malam hari ini, biarlah Engkau memberkati bagi setiap jemaat. Amin. Engkau memberkati kami semua. Engkau sudah memberkati, Engkau sudah memberikan jalan keluar bagi kami semua. Engkaulah sudah memberikan jawaban bagi kami semua. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Beri kekuatan kami semua Tuhan. Bukan satu pujian saja yang keluar daripada mulut kami. Tetapi pujian ini boleh masuk dan boleh kami melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Berkati kami semua Tuhan. Apapun yang kami kerjakan setiap hari. Apapun yang kami lakukan setiap hari. Karena bersama dengan Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau selalu memberi kemenangan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapakku di dalam sorga. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu boleh diam, tetapi kuasa kasih Allah berjalan dan tetap berbicara kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Inilah kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Jika kami salah di hadapan Engkau, jika kami kurang percaya kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, biarlah malam ini adalah malam dari segala sesuatunya. Karena kami hidup bersama dengan Tuhan. Karena kami hidup ada dalam tangan Tuhan. Amen. Karena kami hidup ada bersama dengan Tuhan. Dan kami hidup, itulah rencana yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Biarlah kehendak dan rencanamu boleh terjadi atas kehidupan sidang jemaatmu, kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian. Monggo sami derek Gusti. Sampai 2 kali, yang keduanya